Kali ini kita akan pelajari tentang tujuan dan fungsi manajemen risiko. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa apapun kejadiannya, dimanapun kita tidak menjamin bahwa kondisi tersebut adalah aman. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa akan ada risiko-risiko di hadapan kita ataupun di tempat kita berada. Mungkin ada sedikit ragu ya antara manajemen risiko dan asuransi. Kita bahas di sini apa sih perbedaannya, apa sih persamaannya ya. Konsep manajemen risiko itu tidak bisa dicampur adukan dengan konsep asuransi. Nanti jelas itu berbeda gitu. Lalu kemudian asuransi itu apa? Asuransi itu adalah bagian dari manajemen risiko. Asuransi merupakan cara dari menanggulangi terhadap resiko-resiko. Dia yang nanti merumuskan strategi penanggulangan risiko dari manajemen risiko. Itu pun kalau situ perusahaan tadi itu menggunakan asuransi. Nah, sedangkan persamaan keduanya yaitu sama-sama kegiatan manajemen yang berkaitan dengan upaya penanggulangan risiko murni yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Asuransi bermacam-macam ya, ada asuransi kejiwaan, asuransi kebakaran, dan lain-lainnya. Yuk mari kita lihat apa itu perbedaan antara manajemen risiko dan asuransi. Pertama, manajemen risiko itu dia lebih menekankan kegiatannya pada penemuan-penemuan dan identifikasi risiko, kemudian dianalisa risiko-risiko murni ya. Lalu kalau asuransi itu adalah cara yang dihadapi untuk menanggulangi risiko murni. Jadi udah caranya, jadi rumusannya itu adalah stepnya di atas dari manajemen risiko. Lalu yang kedua, manajemen risiko itu tugasnya memberikan penilaian berkala terhadap semua teknik penanggulangan risiko, termasuk tadi asuransi. Lalu kalau asuransi, itu bedanya adalah tugasnya menangani seluruh proses pengalihan risiko, baik itu kecil ataupun besar, yang nantinya adalah dalam bentuk biaya yang akan dikeluarkan atau diklaim. Lalu yang ketiga, perbedaannya adalah manajemen risiko itu pelaksanaannya, programnya menghendaki adanya kerjasama di seluruh bagian-bagian perusahaan, mulai dari board of director-nya hingga ke staff-staffnya, bahkan ke security-nya. Sedangkan kalau asuransi, dia melibatkan jumlah orang dari kegiatan yang lebih kecil, jadi orangnya nggak perlu banyak untuk menangani risiko-risiko ini gitu. Lalu yang keempat, perbedaannya, keputusan manajemen risiko mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap operasi perusahaan. Sedangkan asuransi, keputusan di bidang asuransi mempunyai pengaruh yang lebih terbatas. Jadi dia nggak untuk mau ikut campur dengan perusahaan itu tidak hanya sebatas kerjasama antara perusahaan dengan perusahaan asuransi. Lalu masuk ke tujuan dan fungsi manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko ada dua, yaitu sebelum terjadinya risiko dan sesudah terjadinya. Pertama, tujuan sebelum terjadinya risiko dibagi menjadi hal-hal yang bersifat ekonomis. Berarti ujung-ujungnya nanti ada sejumlah biaya yang dikeluarkan. Lalu yang kedua, hal-hal yang bersifat non-ekonomis. Kalau hal-hal yang bersifat non-ekonomis, misalnya contoh itu menyebabkan pengangguran, menyebabkan seseorang itu ditegur sehingga mendapatkan SP atau surat peringatan. Lalu bisa jadi menyebabkan gangguan kesehatan, misalnya kesehatannya menurun gitu ya. Lalu yang ketiga adalah untuk memenuhi kewajiban pihak ketiga atau di luar perusahaan, seperti konsultan, asuransi itu ya. Lalu yang kedua, tujuan sesudah terjadinya resiko. Pertama, demi menyelamatkan operasi perusahaan. Tujuannya nanti upayanya agar operasi perusahaan bisa tetap berlanjut. Lalu pendapatan perusahaan tetap mengalir dan pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha tetap berlanjut. Lalu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan atau masyarakat sekitar. Fungsi pokok manajemen risiko. Pertama, menemukan kerugian potensial, baik itu yang sudah terjadinya risiko ataupun yang sebelum terjadinya risiko. Yang kedua, mengevaluasi kerugian potensial. Pertama, dari segi besarnya frekuensi atau jumlah kejadian risiko. Yang kedua, berdasarkan besarnya kegawatan. Misalnya gawat dari segi kesehatan, menyebabkan cacat, menyebabkan biayanya yang sangat tinggi nanti ujung-ujungnya dikeluarkan gitu. Lalu yang ketiga, fungsinya adalah untuk memilih cara penanggulangan yang tepat terhadap kerugian dari risiko. Ini adalah salah satu contoh matriksnya ya. Cara bacanya misalnya, jika frekuensi kerugiannya itu rendah, sementara kegawatannya rendah, penanggulangannya bisa dipilih dengan cara retensi atau pengendalian dari perusahaan itu sendiri gitu. Kalau misalnya frekuensinya itu tinggi,
kegawatannya rendah, itu boleh perusahaan itu sendiri, retensi atau pengendalian perusahaan itu sendiri, atau dia melibatkan asuransi, ya. Lalu yang ketiga, misalnya frekuensi kerugiannya rendah, sedangkan kegawatan kerugiannya tinggi. Nah, ini selain perusahaan itu sendiri, harusnya kerjasama dengan asuransi. Contohnya, kebakaran. Frekuensi kebakaran mungkin akan hanya sekali-sekali terjadi, sementara kegawatannya itu tinggi. Oleh karena itu, selain perusahaan yang menanggulangi, maka dibantu pihak asuransi, supaya klaim biayanya nanti untuk perbaikan akan lebih ringan. Lalu, kalau frekuensinya tinggi dan kegawatannya tinggi, ini akan lebih baik untuk dihindari. Contohnya apa? Yang menyebabkan misalnya nyawa melayang gitu ya. Proses pengelolaan resiko. Proses pengelolaan resiko secara garis besar itu ada 4 tahap. Ya, pertama yang dipahami adalah identifikasi resikonya apa saja ya, dicari tahu resikonya apa saja. Misalnya dari segi proyek yang dijalankan, produk yang dihasilkan, atau bisnis yang sekarang sedang berjalan ini, identifikasi resikonya apa saja. Lalu yang kedua, setelah diidentifikasi, kemudian dianalisa. Dianalisa, dikaji kemungkinan dan konsekuensi dari resiko tersebut. Yang ketiga, perencanaan. Perencanaan risiko ini adalah rencana yang menyatakan risiko itu baik untuk menghindarinya maupun untuk meminimalisasi dampaknya pada proyek yang akan digambarkan atau pada produk yang dihasilkan dan lain-lain. Yang keempat yaitu monitoring risiko. Monitoring risiko ini berarti harus adanya kajian secara berkala tentang cara untuk meringankan risiko dan dirubah melalui tersedianya informasi mengenai risiko. Ini adalah bagian dari proses pengelolaan risiko. Pertama tadi ya, ada 4 tahap, ada identifikasi risiko, ada analisa risiko, perencanaan risiko, dan monitoring risiko. Pertama, identifikasi risiko. Kita list semua risiko-risiko yang mungkin terjadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan atau yang akan diidentifikasi itu misalnya suatu tempat atau suatu kejadian ya. Di-list semuanya. Lalu yang kedua baru dilakukan analisa risiko. Di analisa risiko ini baru diurutkan prioritas yang perlu penanggulangan yang paling besar itu risiko yang mana. Jadi diprioritaskan dulu risiko dari yang potensial besar sampai yang kecil. Lalu yang ketiga, perencanaan risiko. Itu menghindari risiko dan rencana kontingensi. Lalu yang keempat, monitoring risiko. Pengkajian risiko, review dilakukan secara berkala. Yang berikutnya yaitu strategi risiko. Dijabarkan dalam 3 kategori besar, yaitu pertama strategi menghindari, di mana probabilitasnya untuk timbulnya risiko ini akan berkurang. Contohnya yaitu yang berhubungan dengan komponen yang rusak. Lalu yang kedua yaitu strategi meminimisasi. Contohnya yaitu staf yang sakit, kemudian dampak dari ketidakdisiplinan yang skala kecil gitu. Yang ketiga, ada rencana kontingensi. Mengikuti strategi ini berarti kita bersiap untuk hal-hal yang terburuk dan tersedia strategi untuk menghadapinya. Contohnya yaitu strategi yang berhubungan dengan masalah keuangan organisasi. Metode untuk pengolahan risiko pertama yaitu dengan asuransi. Asuransi untuk risiko-risiko yang masih kategori rendah tingkatannya dan apabila terjadi tidak berpengaruh terhadap keuangan perusahaan atau dapat diabaikan. Lalu yang kedua yaitu dipindahkan. Misalnya, risiko yang bersifatnya murni atau statis itu dipindahkan ke perusahaan asuransi. Sedangkan risiko yang sifatnya dinamis atau spekulatif itu dipindahkan ke masyarakat, konsumen, atau lembaga non-asuransi. Yang ketiga yaitu dengan cara dikombinasikan. Nah, mencari cara-cara yang paling baik, yang paling tepat, dan paling ekonomis, misalnya melalui diversifikasi produk. Lalu yang keempat yaitu pencegahan kerugian. Ini melakukan penekanan pada usaha preventif untuk meminimalisasi terjadinya resiko. Yang kelima yaitu menghindarinya, mengembangkan pengetahuan dan penelitian baik secara pengalaman ataupun ilmu yang baru. Lalu kedudukan manajemen risiko. Kedudukan manajemen risiko kalau di negara maju setingkat dengan manajer tingkat menengah, di mana tugasnya mencakup pertama yaitu mengidentifikasi dan mengukur kerugian dari exposure atau paparan atau suatu kejadian. Lalu yang kedua menyelesaikan klaim-klaim asuransi. Yang ketiga merencanakan dan mengelola jaminan-jaminan tenaga kerja. Lalu yang keempat ikut mengontrol kerugian dan keselamatan kerja karyawan. Dalam pelaksanaan penanggulangan risiko, seorang manajer risiko perlu bekerja sama secara harmonis dengan departemen-departemen lain di perusahaannya. Contohnya dengan bagian akuntansi, itu berkaitan dengan upaya
mengurangi penggelapan dan pencurian oleh karyawan atau pihak lainnya. Lalu yang kedua, misalnya dengan bagian keuangan, terutama berkaitan dengan upaya mendapatkan informasi tentang kerugian, gangguan terhadap cash flow, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, misalnya dengan bagian pemasaran, berkaitan dengan tanggung gugat, artinya resiko adanya tuntutan dari pihak luar atau pelanggan karena perusahaan melakukan sesuatu yang tidak memuaskan yang dianggap oleh pelanggan. Lalu dengan bagian produksi, mencakup upaya pencegahan produk-produk yang cacat, pencegahan pemborosan, pencegahan kecelakaan kerja. Dengan bagian engineering dan maintenance misalnya, untuk mencegah, mengurangi frekuensi maupun kegawatan dari suatu kerugian atau peril. Lalu, dengan bagian personalia atau HRD, bertanggung jawab atas penanggulangan risiko yang berkaitan dengan diri karyawan serta pengelolaan jaminan tenaga kerja.